Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ninda Nurmahdia, Seria Ari Indasari, Fitria Nurhayati, Agnia Rahmi Hanum, Apreza Eka Yuliani, dan Arif Nur Budiman akan menjelaskan kunci determinasi tentang divisi monokotil dan dikotil. Ordo yang kami ambil dari divisi monokotil adalah Zingiberales, Arsales, dan Poales. Sedangkan ordo yang kami ambil dari divisi dikotil yaitu Myrtales, Rosales, dan Solanales. Untuk itu, simak video berikut. Baik, saya Apreza Eka Yuliani akan membacakan kunci determinasi pada ordo Zingiberales. 1A. Habitus pohon, hanya ada satu spesies yaitu pisang. 1B. Habitus semak basah, itu ada kencur, jahe, lengkuas, kunyit, dan temu. 2A. Batang semu dan tegak, ada jahe, lengkuas, kunyit, temu. 2B. Batang semu pendek membentuk roset, itu hanya ada kencur. 3A. Daun tunggal duduk bersilang pada kanan kiri batang, tidak berpelepah, hanya ada satu spesies yaitu jahe. 3B. Daun tunggal bertangkai berpelepah, ada spesies lengkuas, kunyit, dan temu. 4A. Bunga berbentuk bulir, ada kunyit dan temu. 4B. Bunga berbentuk lonceng, itu ada lengkuas. 5A. Daging rimpang berwarna oranye, itu kunyit. Dan 5B. Daging rimpang berwarna jingga kecoklatan, itu ada spesies temu. Hasil kunci determinasi pada ordo Zingiberales. Kunci determinasi pada pisang 1A, yaitu memiliki karakteristik habitus pohon. Kencur 1B, 2B memiliki karakteristik habitus semak basah dan batang semu pendek membentuk roset. Jahe memiliki kunci determinasi 1B, 2A, dan 3A, yaitu habitus semak basah, batang semu dan tegak, serta daun tunggal duduk bersilang pada kanan kiri batang tidak berpelepah. Lengkuas memiliki kunci determinasi 1B, 2A, 3B, 4B, yaitu memiliki karakteristik habitus semak basah, batang semu dan pendek, daun tunggal bertangkai berpelepah, serta bunga berbentuk lonceng. Kunyit memiliki kunci determinasi 1B, 2A, 3B, 4A, dan 5A, yaitu memiliki karakteristik habitus semak basah, batang semu dan tegak, daun tunggal bertangkai berpelepah, bunga berbentuk bulir, dan daging rimpang berwarna oranye. Yang terakhir yaitu temu memiliki kunci determinasi 1B, 2A, 3B, 4A, dan 5B, dan memiliki karakteristik habitus semak basah, batang semu dan tegak, daun tunggal bertangkai berpelepah, bunga berbentuk bulir, dan daging rimpang berwarna jingga kecoklatan. Baik, saya Seria Ari Indasari akan menjelaskan kunci determinasi dari ordo Archales. Kunci determinasi dari ordo Archales yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berbatang dan tumbuhan berbatang. Kemudian yang kedua, tumbuhan memiliki daun majemuk mirip, yaitu Salaca eduwilspreng atau salak. Dan yang kedua, tumbuhan memiliki daun tunggal menyirip atau Coccus nudifera atau kelapa. Yang ketiga, bunga majemuk berbentuk kongkol serta bunga majemuk berbunga pada tepi, yaitu Calamus rotan atau rotan. Kemudian yang keempat, dibagi menjadi akar serabut berwarna coklat dan akar serabut berwarna putih. Akar serabut berwarna putih yaitu Caladium atau geladi. Kemudian yang kelima, buah berbentuk bulat memanjang dan buah berbentuk bulat. Buah berbentuk bulat memanjang yaitu Acorus calamus atau Dilingo, dan buah berbentuk bulat atau Corpia utan atau gebang. Ini adalah hasil dari kunci determinasi yang telah dibuat. Yang pertama ada salak atau Salaca eduwilspreng, dibagi menjadi 1A dan 2A, yaitu tumbuhan tidak berbatang dan tumbuhan memiliki daun majemuk menyirip.
Kemudian ada kelapa atau Cocos nukifera, dibagi menjadi 1A dan 2B, yaitu tumbuhan tidak berbatang dan tumbuhan memiliki daun tunggal menyirip. Kemudian ada rotan atau Calamus rotan, dibagi menjadi 1B dan 3B, yaitu tumbuhan berbatang serta bunga majemuk berbunga pada tepi. Kemudian ada keladi atau Caladium. Yang pertama dibagi menjadi 1B, 3B, dan 4B. Yang pertama adalah tumbuhan berbatang, kemudian bunga majemuk berbunga pada tepi, kemudian akar serabut berwarna putih. Kemudian yang kelima ada Acorus calamus, dibagi menjadi 1B, 3A, 4A, dan 5A, yaitu tumbuhan berbatang, bunga majemuk berbentuk longkol, akar serabut berwarna coklat, serta buah berbentuk bulat memanjang. Kemudian ada gebang atau Corpia utan, dibagi menjadi 1B, 3A, 4A, dan 5B. Yang pertama yaitu tumbuhan berbatang, bunga majemuk berbentuk longkol, akar serabut berwarna coklat, serta buah berbentuk bulat. Baik, saya Ahnia Rami Hanum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kunci determinasi 6 spesies dari Orthopoales. 6 spesies tersebut yaitu Gigantocloa apus atau bambu, Saccharum officinarum atau tebu, Seamais atau jagung, Imperata cylindrica atau alang-alang, Oryza sativa atau padi, dan Cyperus rotundus atau rumput. Yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu habitus pohon dan habitus herba. Pada habitus pohon hanya terdiri dari satu spesies, yaitu Gigantocloa apus atau bambu. Kemudian pada habitus herba terdiri dari spesies Saccharum officinarum, Seamais, Imperata cylindrica, Oryza sativa, dan Cyperus rotundus. Kemudian yang kedua dibagi menjadi dua, yaitu batang berongga dan batang yang tidak berongga. Pada batang berongga terdiri dari spesies Seamais, Imperata cylindrica, Oryza sativa, dan Cyperus rotundus. Sedangkan pada batang yang tidak berongga hanya terdiri dari satu spesies, yaitu Saccharum officinarum atau tebu. Yang ketiga dibagi menjadi dua, yaitu tepi daun yang berombak dan tepi daun yang rata. Pada tepi daun yang berombak hanya terdiri dari satu spesies, yaitu Seamais atau jagung. Sedangkan pada tepi daun yang rata terdiri dari spesies Imperata cylindrica, Oryza sativa, dan Cyperus rotundus. Kemudian yang keempat dibagi menjadi dua, yaitu permukaan daun yang halus dan permukaan daun yang kasar dan berduri. Pada permukaan daun yang halus terdiri dari spesies Oryza sativa dan Cyperus rotundus. Sedangkan pada permukaan daun yang kasar dan berduri hanya terdiri dari satu spesies, yaitu Imperata cylindrica. Yang kelima dibagi menjadi dua, yaitu yang mempunyai lidah daun dan yang tidak mempunyai lidah daun. Yang mempunyai lidah daun yaitu Oryza sativa atau padi, sedangkan yang tidak mempunyai lidah daun yaitu Cyperus rotundus atau rumput. Nah, berikut merupakan hasil dari kunci determinasi dari 6 spesies Orthopoales yang sudah diidentifikasi. Spesies yang pertama yaitu Gigantocloa apus atau bambu. Bambu merupakan habitus pohon. Kemudian spesies yang kedua yaitu Saccharum officinarum atau tebu. Saccharum officinarum atau tebu merupakan habitus herba dan mempunyai batang yang tidak berongga. Kemudian spesies yang ketiga adalah Seamais atau jagung. Jagung merupakan habitus herba dan mempunyai batang yang berongga serta tepi daun yang berombak. Kemudian spesies yang keempat yaitu Imperata cylindrica atau alang-alang. Alang-alang merupakan habitus herba, mempunyai batang yang berongga, tepi daun yang rata, serta permukaan daun yang kasar dan berduri. Kemudian spesies yang kelima yaitu Oryza sativa atau padi. Padi merupakan habitus herba dan mempunyai batang yang berongga, tepi daun yang rata, serta permukaan daun yang halus dan mempunyai lidah daun. Kemudian spesies yang terakhir yaitu Cyperus rotundus atau rumput. Rumput merupakan habitus herba, mempunyai batang yang berongga, tepi daun yang rata, permukaan daun yang halus, dan tidak mempunyai lidah daun.
Ordomersales. Nah, yang pertama yaitu 1A, habitus pohon. Kemudian ada 2A, batang berkayu. Kemudian 3A, daun majemuk. Kemudian ke 4A yaitu buah berdaging. Nah, dari 4A langsung ke 5A yaitu pertulangan menyirip, dan langsung ke 6A memiliki mahkota. 7B daun yang tidak lengkap yaitu jambu biji. Nah, selanjutnya 1A habitus pohon, 2A batang berkayu, 3A daun majemuk. Kemudian ke 4C yaitu buah berbentuk lonceng. Nah, dari 4C kita sudah tak mengetahui bahwa itu adalah jambu air. Kemudian lanjut ke 1A habitus pohon, kemudian 2A batang berkayu, 3B daun tunggal, kemudian ke 4D buahnya tidak berdaging yaitu ketapang. Nah, selanjutnya 1A habitus pohon, 2A batang berkayu, 3A daunnya majemuk, kemudian 4B buahnya berbentuk buni, 5A pertulangannya menyirip, 6A memiliki mahkota, 7B daunnya tidak lengkap, kemudian 8A bunganya tunggal, 9A akarnya tunggang yaitu delima. Selanjutnya 1A habitus pohon, 2A habitus perdu. Dari 2A langsung ke 8A yaitu bunga tunggal. Nah, spesiesnya adalah cengkeh. Kemudian 1A habitus pohon, 2A batang berkayu, 8A langsung ke 9A. Dari 9A akar tunggang yaitu salam. Nah, kemudian hasil dari keseluruhan kunci determinasi Ordomersales, yang pertama ada jambu biji yaitu habitusnya pohon, 1A, 2A batangnya berkayu, 3A daunnya majemuk, 4A buahnya berdaging, 6A bunganya memiliki mahkota, 7B daunnya tidak lengkap, dan 8B bunganya majemuk. Nah, sedangkan jambu air 1A habitusnya pohon, 2A batangnya berkayu, 3A daunnya majemuk, 4C buahnya berbentuk lonceng, 5A pertulangannya menyirip, 6A bunganya memiliki mahkota, 7B daunnya tidak lengkap, 8B bunganya majemuk, dan 9A akarnya tunggang. Sedangkan ketapang hasilnya 1A habitus pohon, 2A batang berkayu, 3B daunnya tunggal, 4B buahnya tidak berdaging, 5A pertulangannya menyirip, 6A buahnya memiliki mahkota, 7B daun tidak lengkap, 8A bunganya tunggal, 9A akarnya tunggang. 1A habitusnya pohon, 2A batangnya berkayu, 3A daunnya majemuk, 4B buahnya berbentuk buni, 5A pertulangannya menyirip, 6A bunganya memiliki mahkota, 7B daunnya tidak lengkap, 8A bunganya bunga tunggal, dan 9A. Nah, sedangkan cengkeh yaitu 1A habitusnya pohon, 2A batangnya berkayu, dan 8A bunganya tunggal. Kemudian yang terakhir salam yaitu 1A, 2A, 8A, dan 9A habitusnya pohon, batangnya lunak, bunganya tunggal,
tunggal dan akarnya tunggal. Baik, saya Nina Nurmahdia akan menjelaskan kunci determinasi pada 6 spesies dari ordo Rosales. Yang pertama, akar terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dengan percabangan akar banyak hanya terdapat pada spesies nangka, dan akar serabut terdapat pada spesies cucur bebek, mawar putih, buah tin, ceri, dan bidara. Yang kedua, batang lunak dan buruas hanya terdapat pada spesies cucur bebek, dan batang berduri terdapat pada spesies mawar putih, buah tin, ceri, dan bidara. Yang ketiga, daun majemuk dengan ujung daun runcing hanya terdapat pada spesies mawar putih, dan daun tunggal tumbuh berselang-seling terdapat pada spesies buah tin, ceri, dan bidara. Yang keempat, bunga majemuk terdapat pada spesies ceri dan bidara, dan bunga tunggal tertutup hanya terdapat pada spesies buah tin. Yang kelima, daging buah berbentuk bulat dengan warna kemerahan hanya terdapat pada spesies ceri, dan daging buah berbentuk bulat dengan warna hijau mengkilap hanya terdapat pada spesies bidara. Hasil kunci determinasi pada 6 spesies dari ordo Rosales. Yang pertama, yaitu spesies nangka dengan kunci determinasi 1A. Yang kedua, dengan spesies cucur bebek dengan kunci determinasi 1B, 2A. Yang ketiga, dengan spesies mawar putih dengan kunci determinasi 1B, 2B, 3A. Yang keempat, dengan spesies buah tin dengan kunci determinasi 1B, 2B, 3B, 4B. Yang kelima, dengan spesies ceri dengan kunci determinasi 1B, 2B, 3B, 4A, 5A. Dan yang keenam, dengan spesies bidara dengan kunci determinasi 1B, 2B, 3B, 4A, 5B. Baik, saya Arif Nur Budiman. Di sini saya akan menjelaskan kunci determinasi ordo Solanales. Sebelumnya, saya telah memilih 6 spesies dari ordo Solanales, yaitu tomat, terong, ubi jalar, kentang, cabai merah, dan cabai rawit. Baik, kunci determinasi ini dimulai di 1A dan 1B. Yang 1A yaitu daun tunggal yang akan berlanjut ke nomor 2, dan 1B daun majemuk. Di sini kita menemukan tomat. Selanjutnya nomor 2 ada 2A dan 2B. 2A tepi daun rata akan berlanjut ke nomor 3, dan 2B tepi daun tidak rata. Di sini kita menjumpai terong. Selanjutnya di nomor 3 ada 3A dan 3B. 3A arah tumbuh batang tegak lurus akan berlanjut ke nomor 4. Selanjutnya yang 3B arah tumbuh batang menjalar. Di sini kita menemukan ubi jalar. Nomor 4 ada 4A dan 4B. 4A tempat tumbuh buah terpendam tanah, yaitu kentang. Dan 4B tempat tumbuh buah menggantung. Di sini akan berlanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ada 5A dan 5B. Di 5A ukuran buah panjang. Di sini kita menjumpai cabai merah. Dan 5B ukuran buah pendek. Di sini kita menemukan cabai rawit. Selanjutnya ada hasil kunci determinasi. Yang pertama ada tomat 1B yaitu daun majemuk. Yang kedua ada terong 1A dan 2B, 1A daun tunggal dan 2B tepi daun tidak rata. 3 ubi jalar 1A, 2A dan 3B. 1A daun tunggal, 2A tepi daun rata dan 3B arah tumbuh batang menjalar. Keempat ada kentang 1A, 2A, 3A dan 4A. 1A daun tunggal, 2A tepi daun rata, 3A arah tumbuh batang tegak lurus, dan 4A tempat tumbuh buah terpendam tanah. Nomor 5 ada cabai rawit 1A, 2A, 3A, 4B dan 5B. 1A daun tunggal, 2A tepi daun rata,
3A arah tumbuh batang tegak lurus, 4B tempat tumbuh buah menggantung, dan 5B ukuran buah pendek. Dan yang terakhir ada cabai merah, 1A, 2A, 3A, 4B, dan 5A. 1A daun tunggal, 2A tepi daun rata, 3A arah tumbuh batang tegak lurus, 4B tempat tumbuh buah menggantung, dan 5A ukuran buah panjang. Sekian penjelasan kunci determinasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.